Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya adik-adik semua? Halo. Nah, di kesempatan pagi ini, kakak-kakak yang semua yang ada di sini ingin memaparkan tentang bencana alam yang ada di Indonesia dan negara-negara tetangga atau bisa disebut di luar negeri gitu. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum masuk ke materi, kita kan tadi udah berdoa. Nah, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Oke? Ya. Ikutin kakak ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Udah pada semangat semua ya. Nah, selanjutnya materi akan dibawakan oleh kakak-kakak yang di sini. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu gejala alam. Sebelumnya, ada yang tahu apa artinya gejala alam? Apa? Banjir. Nah, itu termasuk salah satu dari gejala alam itu. Ada lagi? Oh iya, gunung meletus. Nah, gunung meletus juga termasuk salah satu dari gejala alam. Nah, sekarang kakak akan jelaskan apa itu gejala alam. Gejala alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh kondisi alam itu sendiri. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari, gejala alam itu terjadi pada permukaan bumi atau yang sering kita injak, yaitu tanah. Nah, iya, itu tanah. Biasanya terjadi pada permukaan bumi yang sering kita injak. Nah, gejala alam juga ada yang menguntungkan dan merugikan. Nah, selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa gejala alam yang termasuk merugikan. Ada yang tahu apa itu arti merugikan? Nah, merugikan adalah memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, banjir yang akan mempengaruhi rumah kita, nah seperti itu. Nah, yang pertama yaitu gejala alam gempa bumi. Ada yang tahu gempa bumi? Nah, iya, gempa bumi itu bergerak. Nah, tanah bergerak itu bagaimana? Nah, gempa bumi adalah gejala alam yang berupa goncangan pergerakan lapisan bumi atau lapisan kerak bumi. Nah, lapisan itu kan berarti ada di dalam atau di bawah gitu ya, yang terjadi secara tiba-tiba. Yang ditimbulkan oleh tenaga yang terdapat di dalam bumi. Nah, gempa bumi biasanya kebesarannya itu dinyatakan dengan skala Richter. Biasanya itu 7,2 skala Richter. Nah, ada juga gempa yang bisa menyebabkan tsunami apabila gempa itu terjadi di laut. Nah, adik-adik, ada 3 jenis gempa bumi di Indonesia. Yang pertama, gempa tektonik atau gempa yang disebabkan dari geseran lempengan bumi. Nah, selanjutnya, yang kedua itu gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini terjadi karena adanya letusan gunung berapi. Nah, Indonesia itu kan banyak gunung berapi yang masih aktif. Nah, kemungkinan besar dan berpotensi tinggi Indonesia akan mengalami gempa tektonik. Dan yang ketiga yaitu gempa runtuhan. Nah, gempa ini terjadi karena adanya goa yang runtuh atau tanah yang runtuh. Nah, begitu. Nah, sudah adik-adik, kita
tsunami itu identik dengan air laut atau gelombang laut. Nah, tsunami itu adalah gelombang laut dengan kecepatan tinggi yang ditimbulkan oleh adanya gangguan-gangguan yang bersifat secara tiba-tiba. Gangguan ini didapatkan dari dasar laut. Nah, gangguan yang dapat memicu terjadinya tsunami yaitu gempa bumi atau gempa tektonik, terus longsor dasar laut, terus jatuhnya benda langit ke dalam laut, dan letusan gunung api yang terdapat di laut. Nah, Indonesia sangat rawan terjadinya tsunami. Kenapa? Karena Indonesia kan merupakan lautan gitu ya. Bisa dibilang adalah lautan. Nah, itulah yang dapat memicu kenapa kita rawan terkena tsunami. Karena Indonesia terdapat di 3 lempeng, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indonesia, Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Dan alam selanjutnya yaitu gunung meletus. Gunung meletus adalah aktivitas gunung api yang mengeluarkan isi perut bumi ke permukaan bumi. Nah, isi perut bumi itu bisa berupa zat padat, air, dan gas. Nah, kalau yang padat itu ada yang tahu apa aja? Ya, seperti batu, kerikil, pasir, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang cair yaitu seperti magma atau lava panas dan lahar. Nah, adik-adik selanjutnya gejala alam yang sering terjadi di Indonesia itu adalah banjir. Nah, ada yang tahu banjir itu apa? Ya, banjir itu airnya sangat banyak, bisa kadang sampai bahu orang dewasa atau sedada orang dewasa. Nah, itu dia. Nah, definisi dari atau artian dari banjir adalah genangan air yang mengalir sangat deras yang melebihi ketinggian normal. Nah, biasanya kan normal semata kaki gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah sebahu orang dewasa. Nah, itu bisa dikatakan banjir. Nah, banjir ini sering terjadi di mana? Di dataran rendah. Nah, atau terjadi di mana? Biasanya di yang selokannya rendah gitu ya. Atau biasanya itu di tempat-tempat yang aliran air itu atau saluran airnya itu sering mampet. Nah, siapa tuh yang suka buang sampah sembarangan, yang sampah itu dapat menyebabkan terjadinya banjir. Nah, banjir itu selain buang sampah sembarangan, ada juga yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu seperti curah hujan yang sangat deras. Nah, kan kalau hujannya nggak berhenti kan lama-lama airnya akan tinggi-tinggi. Nah, itu dapat menyebabkan banjir. Dan ada juga yang disebabkan oleh ulah-ulah manusia, misalnya menebang pohon atau hutan secara ilegal. Nah, seharusnya kan kita sering menanam pohon juga, si air hujan itu bisa diserap oleh akar-akar dari pohon itu. Nah, kalau diserap kan dia tidak banjir. Sedangkan kalau pohonnya tidak ada, tanamannya tidak ada, kan tidak ada apa di dalam tanah. Bagaimana bisa meresapnya? Nah, seperti itu. Makanya kita harus biasakan menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan selalu merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Jangan menebang, jangan merusak. Nah, karena sebegitu pentingnya pohon bagi kehidupan kita. Nah, adik-adik, itu adalah beberapa gejala alam yang sering terjadi di Indonesia. Yaitu ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir. Nah, tadi apa kalau gempa
Karena negaranya berbentuk kepulauan. Nah, karena negara-negara itu terdapat di negara kepulauan yang daerahnya termasuk daerah yang labil di antara pertemuan lempeng, yaitu lempeng Tectonik. Nah, yang selanjutnya yaitu gunung meletus. Gunung meletus bisa terjadi di mana saja, tapi dengan syarat adanya gunung api. Nah, di sebagian besar mungkin pernah terjadi gejala alam yaitu gunung meletus. Tapi di Asia Tenggara ada negara yang tidak memiliki gunung api, sehingga sangat tidak mungkin terjadi adanya gunung meletus. Nah, dua negara itu ada yang tahu? Nah, dua negara itu yaitu Brunei Darussalam dan Singapura. Nah, kedua negara ini tidak akan mengalami gejala alam gunung meletus dikarenakan mereka dua negara ini tidak memiliki gunung api. Nah, tadi adik-adik sebelumnya sudah belajar mengenai berbagai macam jenis bencana alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi jika bencana alam itu terjadi. Yang pertama, kita mulai dari gempa. Apa sih yang harus dilakukan teman-teman ketika gempa bumi terjadi? Nah, yang pertama, siapkan mental teman-teman semua. Jangan merasa takut dan berusaha untuk tetap tenang. Yang kedua, ikutilah perintah ibu guru atau orang dewasa lainnya. Yang ketiga, berlarilah ke tempat terbuka. Yang keempat, tetap lindungi kepala adik-adik semua dengan barang apapun yang ada di sekitar adik-adik. Yang kelima, jauhi bangunan yang tinggi seperti papan reklame, tiang listrik, dan pohon. Yang terakhir, jika sedang di dalam ruangan, cari meja atau tempat tidur untuk berlindung di bawahnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasi bencana tanah longsor? Nah, yang pertama, kita harus membuat benteng atau beton. Tujuannya untuk menutupi tebing atau lereng yang terbuat dari tanah. Yang kedua, tidak menebang pohon di lereng, karena akar-akar pohon sangat berguna untuk membuat struktur tanah menjadi lebih kuat dan tidak mudah longsor. Yang ketiga, tidak membangun rumah di tepi lereng. Selanjutnya, bagaimana cara kita menanggulangi bencana alam tsunami? Sebelum terjadinya tsunami, ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyiapkan tempat evakuasi untuk mengungsi saat tsunami terjadi. Yang kedua, memetakan wilayah rawan tsunami. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di dekat yang rawan tsunami. Yang keempat, melestarikan hutan bakau atau terumbu karang. Yang kelima, menyiapkan sensor gelombang tsunami. Nah, selanjutnya adalah bencana banjir. Bencana banjir ini adalah bencana yang sering sekali terjadi di Indonesia ya teman-teman ya. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang pertama, cara mengatasi banjir adalah membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. Jadi fungsi sungai dan selokan itu bukan untuk tempat sampah ya teman-teman. Yang kedua, melakukan reboisasi. Teman-teman tahu apa itu reboisasi? Ada yang tahu? Nah, iya, reboisasi adalah penanaman kembali tanaman yang sudah ditebang. Yang ketiga, memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk penyerapan air. Yang keempat, hindari penebangan pohon di hutan secara liar. Yang kelima, tidak membangun perumahan di tepi-tepi sungai. Nah, bencana alam yang terakhir, ada yang tahu apa bencana alam yang terakhir yang belum disebutkan oleh kakak? Ayo, siapa yang tahu? Nah, iya benar. Bencana alam yang terakhir adalah bencana alam gunung meletus. Bagaimana cara kita
mengatasi bencana alam gunung meletus. Nah, sebelum terjadinya gunung meletus, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengadakan pemantauan rutin terhadap gunung Merapi yang masih aktif. Yang kedua, melakukan sosialisasi untuk mengetahui apa saja yang harus disiapkan ketika bencana gunung Merapi itu terjadi. Yang ketiga, membuat tanda dan jalur evakuasi. Dengan membuat tanda dan jalur evakuasi, maka kita mengetahui kemana kita harus pergi. Dan yang terakhir, jangan panik ya teman-teman, kita harus berusaha untuk tetap tenang saat bencana alam itu terjadi. Nah, pasti sekarang adik-adik sudah mengetahui dan paham kan berbagai jenis bencana alam dan cara mengatasinya. Nah, yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik adalah bencana alam terjadi bukan karena faktor alam saja, tapi karena perbuatan manusia juga. Jadi sebaiknya jagalah alam kita ini agar bencana-bencana itu tidak terjadi ya. Nah, yang pertama, coba siapa yang tahu ini lambang bendera dari negara mana? Ini adalah negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam ini masuk ke dalam negara ASEAN. Lambang bendera Brunei Darussalam ini antara salah satunya seperti lambang bulan sabit. Lambang bulan sabit ini diambil oleh dua tangan ini menunjukkan bulan sabit menyimbolkan Islam selalu agama resmi agama Brunei Darussalam. Jadi itu artinya. Yang kedua, negara yang termasuk ke dalam ASEAN ada, siapa yang tahu ini lambang bendera negara mana? Ini adalah lambang bendera negara Filipina. Nah, negara Filipina ini adalah negara kepulauan terbesar kedua dari Asia Tenggara. Nah, bendera Filipina ini didesain seperti pertama kali dikibarkannya pada tahun 1898. Selanjutnya, yang ketiga, siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu? Yang ketiga, negara yang termasuk ke dalam ASEAN. Yang ketiga adalah Indonesia. Indonesia ini masuk ke dalam negara ASEAN. Nah, yang dimana Indonesia ini adalah negara terbesar di Asia Tenggara sekaligus sedunia. Tahu kan ya, kita berada di mana kita? Indonesia. Udah pada tahu semua belum namanya? Indonesia Raya ada yang hafal? Ada yang hafal? Selanjutnya, keempat termasuk ke dalam negara ASEAN. Itu ada Kamboja. Kamboja ini di mana negara Asia Tenggara yang menjadi lokasi Angkor Wat, kompleks candi Hindu terbesar di dunia. Dalam bendera Kamboja ini terdapat 3 warna yang dikombinasikan. Ada warna biru, merah, dan biru. Makna kalau negara Kamboja dan rakyatnya yang beragama berbeda di bawah nama kerajaan.
Ada yang tahu artinya? Selanjutnya, negara yang termasuk ke dalam negara ASEAN adalah Myanmar. Yang ini ada 3 warna, kuning, hijau, merah, dan tengah-tengahnya dilambangkan dengan bintang. Negara ini negara Asia yang terletak paling barat di Asia Tenggara. Yang membedakannya adalah bulan dan bintang. Coba siapa yang tahu? Ini adalah negara Singapura. Negara Singapura ini adalah negara Asia Tenggara yang paling kecil wilayahnya. Selanjutnya ada negara Asia Tenggara yang benderanya memang seperti ini. Siapa yang tahu ini dari negara mana? Ini berasal dari negara Thailand. Karena negara Thailand ini benderanya dilambangkan dengan warna merah putih biru putih merah. Pastinya setiap warna dari bendera masing-masing negara ini memiliki simbol dan arti masing-masing. Timor Leste. Adalah negara dari Timor Leste, di mana negara Asia Tenggara yang paling muda dan baru memperoleh kemerdekaannya pada tahun 2014. Selanjutnya yang termasuk ke dalam ASEAN yaitu Vietnam. Vietnam ini adalah negara Asia Tenggara yang menjadi arena dari perang Vietnam yang fenomenal. Di situ ada yang menanyakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya adik-adik semua udah pada paham kan yang tadi dijelasin sama kakak yang tadi? Nah, jadi seperti itulah penjelasan tentang bencana alam yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, bencana alam itu bisa terjadi karena ulah manusia juga. Seperti halnya manusia menebang pohon di hutan secara liar. Dia nggak mikirin bahwa kedepannya itu bakal terjadi longsor atau apapun. Dia asal nebang aja, yang penting bisa menghidupi anak dan istrinya. Itu adik-adik semua. Nah, jadi kita semua harus tetap menjaga alam agar lestari. Jangan hanya dengan kita menanam pohon, tapi kita menjaga keseimbangan ekosistem alam tersebut agar tetap lestari. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari teman-teman.